Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat semua, tetap semangat. Walaupun ini belajar jum-juman. Ini salah satu mungkin nanti kedepannya mengingat kondisi di kita, kondisi waktu, kondisi pandemi di kita, mungkin beberapa hal-hal penting akan disampaikan melalui Zoom meeting. Jadi untuk Saudara Yusuf, orang IT, tolong nanti diedukasi para RT, RW, kader yang masih belum, kadus juga, supaya nanti bisa mengikuti salah satu media diskusi kita, media informasi kita di Zoom meeting, Pak Yusuf. Siap. Dischedule-kan lah. Dibikin modulnya aja, dibikin modulnya. Oke. Baik, malam ini mungkin saya akan sedikit kita sama-sama diskusi perihal perkembangan pandemi COVID di wilayah kita. Sampai jam ini masih terus masuk informasi ke saya, ada penambahan orang yang positif positif setelah di rapid antigen. Nah, tentunya ini harus kita sikapi bersama karena Bu Yuli udah berapa total yang baru aja, yang dulu sekitar 60-an, yang baru sekarang udah nyampe berapa? Bu Yuli buka yuk. Tos. Bu Yuli dibuka. Masuk deh. Bu Yuli, enggak udah di-unmute dah. Di-unmute sendiri Bu Yuli itu enggak, masih mute itu. Nah, Bu Yuli berapa sekarang? Daftar terakhir tadi setelah saya masuk itu berapa? Yang tambahan dari RW 05. 37 tadi tambah dari Perum 2 yang dia di Tanjung Wangi sama di Cijambe, tapi adanya di Perum Tanjung Siang, tapi dia tinggal di Perum jadi dimasukin jadi 37. Enggak, maksud saya total yang gelombang kedua yang dari kemarin itu, kita kan gelombang pertama yang grupnya dulu Pak Bango sampai 50 lebih 40 tambah yang sekarang 37 jadi 77 terkonfirmasi sudah sampai sekitar 70-an, mendekati 80. Itu baru yang terkonfirmasi yang lapor ke kita. Nah, ini masih banyak yang memang belum lapor ke kita dan masih proses lab, terutama karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Izin mungkin nanti kami besok akan meeting dengan Muspika perihal langkah-langkah yang harus diambil, karena bukan hanya di kita sih sebenarnya, Sawangan, Koser juga sama. Jadi tentunya ini akan menjadi beban buat kita. Khawatir ini akan menjadi, kalau tidak mengambil langkah-langkah yang strategis, ini akan menjadi wabah yang melanda di desa Wantilan kita yang tidak terkendali. Nah, makanya kita harus nanti bersama Muspika, bersama 3 pilar, bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah strategis untuk pencegahan ini. Satu hal yang kita akan tekankan, mungkin kita juga kan perlu pelayanan maksimal. Nah, melihat kondisi seperti ini, satu saya tekankan mungkin nanti dibikin prokes untuk masuk ke kantor Desa Wantilan, itu dihidupkan kembali. Jadi nanti salah satu pintu dikunci, masuk dari pintu selatan, itu kan ada cuci tangan, pakai masker, semua harus proteksi di sana. Satu itu. Yang kedua, kita akan atur jadwal work from home, jadi kita giliran lah, menjaga stamina juga,
kita kan memang kondisi lagi cuaca kurang bagus, ditambah mungkin kita aktivitas juga kita banyak. Untuk Ibu PKK, untuk BPD juga teman-teman yang lain Mas, tolong dikoordinir, kita perlu sama-sama bareng, juga teman-teman LPM, kita perlu bersinergi sama PKK, LPM, semua lah, dari Linmas, karena ini tidak bisa sendiri. Nah, yang saya lihat sekarang, di kita masih seolah-olah masih mengabaikan, ya terutama yang belum sarehat lah, seolah-olah wah, ternyata nah, setelah terjadi ternyata kan beberapanya ada yang memang gejala berat, beberapanya sekarang masih dirawat di rumah sakit, bahkan yang dirawat di rumah pun sekarang masih beberapanya masih kondisi ngedrop. Nah, ini harus diantisipasi. Yang pertama, RT, RW, dan kader di lingkungan harus aktif, harus proaktif. Cek memang kita prioritas yang ada gejala lah dulu ya, ada gejala. Apakah memang sakitnya atau dari swab atau belum? Kalau memang mengarahnya ke arah sana, kita anjurkan aja untuk isolasi mandiri. Jadi nanti kita ambil tindakan, masukkan data ke Teyuli. Jadi satu pintu data lah. Jadi walaupun misalnya dia belum di swab dan lain-lain, tapi kondisinya mengarah ke sana, mulai penciuman tidak ada, panas, sesak. Nah, itu nanti di grade B Bu Yuli ya. Misalnya ini gejalanya arah ke sana, tapi misalnya belum dilakukan pemeriksaan swab, itu masuk, tapi masuk di kategori B. Nah, kategori A itu yang sudah ada hasil swabnya. Nah, sekali lagi maksud saya, tolong dibantu RT, RW, kadus semua harus proaktif. PPD di lingkungan melaporkan kejadian-kejadian di lingkungan masing-masing. Karena berarti sampai saat ini, kalau dibanding dengan gelombang pertama dulu, ya, ini relatif lebih besar. Bahkan beberapanya belum terdata sama kita. Ada laporan lisan tapi belum sampai secara data faktual bahwa dia sudah di swab atau belum. Tapi itu juga jangan kita abaikan, tetap kita sarankan untuk isolasi mandiri. Jadi sekali lagi tolong koordinasi untuk masing-masing RT, RW, kader, Linmas, semua harus proaktif biar mencegah yang lebih besar. Kita juga mungkin besok ada penjelasan pembatasan kegiatan sosial, mungkin perihal kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga dan lain-lain akan dibahas besok di kecamatan. Itu saja sebagai pembuka, mungkin ada saran dari yang lain, dari Bang Din. Bang Din, ya, gimana Bang? Ya izin Pak Lurah, mungkin tambahkan, ini di kita ini kan ada beberapa kegiatan sosial yang memang kerumunannya cukup lumayan banyak. Salah satunya mungkin yang sekarang lagi ini kita hadapi yaitu masalah hajatan. Nah, ini masalah hajatan ini pengendaliannya kan susah Pak. Ya, biarpun memang dari segi perizinan kita di sana sudah betul-betul membuat suatu pernyataan kepada yang akan hajatan, namun dalam hal pelaksanaan selama saya kontrol di Desa Wantilan juga, itu ternyata untuk prokesnya sangat kurang Pak, kurang sekali. Untuk itu mungkin nanti perlu perketatan, khususnya penerapan prokes kalau memang ada hajatan di wilayah kita khususnya. Kemudian juga kalau memang perlu sewaktu-waktu ya kita bisa kerjasama dengan pihak puskesmas ataupun tim gugus COVID. Kalau memang perlu kita adain kayak macam tracing Pak, sampel beberapa orang ya, sehingga nanti efeknya yang mungkin mau kondangan dan sebagainya, kalau ada kehadiran dari kita sama-sama tim gugus, itu mungkin ada semacam show of force lah kepada
masyarakat, sehingga nantinya mereka dengan otomatis akan menggunakan prokes gitu Pak, itu untuk giat hajatan. Sementara sih kalau diperhatikan juga untuk giat hajatan ini, terutama hiburan, mereka dalam hal ini hiburannya itu seolah-olah memang tidak dalam pandemi. Kadang-kadang ada saweran, hiburan seperti biasa, ada juga yang minum-minuman masih ditemukan di lapangan. Mungkin itu juga harus jadi pertimbangan, pemikiran bagaimana antisipasinya. Nah, salah satunya mungkin yang saya usulkan itu ada kehadiran dari sama-sama dari tim gugus COVID, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan hajatan betul-betul menggunakan prokes untuk mencegah penularan dan mengingatkan, seolah-olah mengingatkan ke warga masyarakat yang akan hadir di tempat tersebut bahwa kita memang situasinya cukup rawan untuk penularan ini. Kemudian juga yang kedua, kita ada beberapa sarlem yang masih jalan. Nah, itu mohon pertimbangan juga kepada Pak Lurah. Kalau saya sih sudah ngobrol dengan Babinsa, jadi untuk mulai besok itu kita udah himbau untuk tutup, tidak melaksanakan kegiatan untuk sarlem di beberapa tempat, khususnya di wilayah kita. Tambahan itu Pak, dan kemudian yang sudah dijadwalkan bagaimana teknis pelaksanaan PPKM Mikro. Nah, itu juga kan sementara ini, kemarin juga saya masih kesulitan kalau dipinta data oleh atasan ataupun yang untuk kepentingan kita terkait data yang COVID-nya berapa, yang sudah vaksin, yang ternyata setelah di cross check ke puskesmas juga masih acak adut Pak untuk datanya. Pak Sekdes mungkin lebih tahu, yang konfirmasi ke puskesmas data-data yang sudah divaksin aja, kita dari staf ini masih perkiraan dari kita gitu, bukan data dari mereka. Jadi untuk pendataan mungkin kita harus betul-betul juga sebagai dasar nanti untuk pelaksanaan tugas di lapangan. Mungkin itu Pak beberapa masukan dari saya sementara Pak. Terima kasih. Edes nanti Edes untuk siapkan jadwal work from home. Yang kedua, koordinasi dengan Bu Yuli, Ucup, kan data, ada banner di ruangan GOR itu ada data KM, itu diupdate, itu tolong diupdate. Karena nanti gini, diulang, kita harus punya data lengkap. Syukur-syukur dilampirkan dengan data swabnya untuk yang terkonfirmasi. Plus KTP lah, atau misalnya nggak usah plus KTP nggak apa-apa. Plus yang misalnya tadi yang yang grade B itu bergejala sama tapi belum melakukan pemeriksaan, itu ada data KTP-nya. Jadi buat dasar nanti kita supaya datanya data real, kan? Buat audit dan lain-lain kita udah nanti diusahakan sampai ke sana. Kalaupun tidak minimal KTP lah, KTP penyintas harus kita, data pribadinya harus kita punya. Kan gitu, untuk pendataan lah, untuk pendataan secara memang akurat nantinya, tracingnya juga jelas. Terus yang kedua, hiburan dan lain-lain kita bicarakan besok lah Bang, di di kecamatan dulu. Kita minta arahan Puspika mau seperti apa, akan sampaikan kita anjuran-anjuran seperti itu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ternyata setelah izin juga ya begitu-begitu aja lah. Jadi normal-normal saja seolah-olah kan begitu. Nah nanti akan coba kita koordinasikan besok. Terus Bu Lurah dibantu untuk para kadernya nanti, karena lebih cenderung kan gini. Pendataan gimana Bu Yuli sekarang, pendataan TSD? SDGs apa yang vaksin? SDGs.
Oh, SPGS. Udah mau 80%. Oke, artinya kan tidak terlalu sibuk. Maksud saya gini, kita nyelang 1-2 hari, ajak RT, ajak ajak Kadus dan lain-lain untuk itu. Pak Undi siapa? Untuk melakukan pendataan ulang. Artinya sok redang nguriling, sahanu sakit kumaha. Gitulah. Mana yang sudah swab, mana yang belum. Minta data awal untuk sekarang gitu maksudnya. Bisa ya, Bu Lurah? Iya. Ya apa Bu Lurah? Komen dong yang banyak. Kita Pak harap padahal. Anggap anggap jauh atau cu. Mas Tono, BPD juga tolong dibantu lah, kekuatan BPD dikerahkan juga. Buka Mas Tono, cup. Jadi teman-teman BPD juga tolong dikasih pengertian, kasih minta bantu kader dan lain-lain untuk melakukan pendataan awal lagi lah. Pendataan awal, di cross check awal, kita rumah by rumah lah, mungkin kan ada kabar, oh si anu sakit, nah kita data mana yang misalnya ke arah bergejala itu, mana yang enggak. Wilujeng Sumping, PRT genap. Halo. PRT tolong dipoek PRT. Di BPD aktif Bang. Mang, BPD udah aktif. Halo. Ya Mas, jadi tolong dibantu BPD juga. Iya. Ini saran Pak, ini saran. Kalau bisa ini sistem pelayanan di rumah itu dipercepat. Sistem pelayanan dipercepat. Yang penting kita perlu persiapan yang matang. Halo. Oke, siap Mas, nanti akan di follow up sama orang IT Mas. Ucup, di note. Ya, walaupun nanti formatnya sederhana, tapi sudah bisa mulai pelayanan dari rumah. Nanti nggak apa-apa terpusat misalnya di RT, misalnya kalau memang mereka tidak bisa, syukur-syukur nanti ada aplikasi yang memang bisa semua paham. Yang penting gini Pak, kita mulai pelayanan dari rumah itu step by step. Jadi dari 1-2 pelayanan aja dulu gitu. Jadi tidak semua bentuk pelayanan itu bisa dilayani dari rumah gitu. Jadi bisa 1 atau 2 poin aja dulu gitu. Yang paling banyak ya. Yang paling banyak apa gitu kan? Itu yang menurut saya seperti itu. Boleh Mas. Di note, Cup. Siap. Oke, makasih Mas. Itu bantu teman-teman BPD yang lain ya. Siap, insya Allah. Nanti langsung di meetingin di grup aja, grup BPD. Siap Pak. Oke. Mumung, koordinasi jeung Edes, Riko untuk work from home. Aplikasinya nanti kan bisa diatur sama itu kan, bisa juga di rumah nanti dilayanin di rumah. Misalnya kan by grup, by WA, atau nanti aplikasi seperti apa, nanti Ucup yang rancang lah. Biar nanti walaupun di rumah masih tetap bisa bekerja. Saya tanda tangan saya udah laku belum nih, Cup? Udah Bos, udah bisa di barcode. Oke, cakep, kita coba besok. Tapi format PDF-nya masih acak-acakan, belum diberesin sama kominfonya. Ya, diberesin lah. Anak muda tidurnya jangan pagi-pagi. Ini jam 12 baru bangun. Siap, Bos. Bung di jam mah. Tapi yang perlu diperhatikan Pak, bagi yang ingin mendapatkan pelayanan itu mesti punya pulsa lah, mengeluarkan pulsa, beli pulsa dulu. Itu udah ada wacana ke sana enggak? Maksudnya Mas gimana Mas? Kuota, maksudnya Mas, yang maksudnya kuota kali ya? Ya, maksudnya kan gini. Kalau pelayanan secara langsung kan kita datang langsung kan. Tapi kalau pelayanan di rumah
itu kan yang butuh pelayanan, berarti kan harus punya pulsa. Nah, untuk kesiapan itu bisa membackup enggak gitu? Apa gimana sistemnya gitu? Saya pikir gini Mas, itu untuk pengiriman Mana? data kan ada aplikasi. Saya pikir masa untuk chat sama video call sama yang lain bisa, untuk ngirim data nggak bisa gitu kan? Yang kuota kan itu kita ngambil jangan kayak ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak gitu kan, yang butuh pelayanannya gitu. bisa dibantu ke RW Mas. Oh, siap. Uang pulsa itu masih ada nggak Des? Yang apa? Ada. Siapa uang Des? Ada. Masih bisa nanti disambung sama yang tahun sekarang. Oke. Ke RW nanti Mas. Yang nggak bisa punya pulsa apa di RW aja. Disapa warga. Siap. Mayes. Kumaha Mayes? RT 10 salah lagi Mayes. 10 alhamdulillah Sarah rehat, Pak. Sehat mah. Sehat Mas. Mudah-mudahan Mas Sarah rehat sadaya nage lah. Amin. Saya cukup aja yang sudah off, kita nggak mau tambah lagi. Yang sekarang sedang sakit kita bantu support untuk sembuh gitu, maksud saya begitu. Kita nggak mau lagi ada kasus-kasus yang lebih besar ke depan, makanya harus antisipasi. Kita berpikir tadi kayak Mas Tono, pelayanan bagaimana bisa masyarakat dari rumah supaya menghindari kontak-kontak. Jadi secepatnya ini sudah jadi satu kebutuhan untuk kita kan, smart desa masa aplikasi pelayanan masih di rumah. Masalahnya sekarang lagi trending topik nih. Yang mana Mas? Di luar sana udah berjalan, Pak. Di luar sana. Siap. Sistem pelayanan di rumah udah berjalan. Kita Ya. kominfonya belum kuat Mas. Pak Undi aman RT 6. Cup Undi cup. Undi buka cup. Undi can dibuka cup, suarana cup. Cup. Ini kan. Itu PRT 6. Cup, Pak Undi cup. Ada nunutan. Beureum. Postingnya nunutan aja. Pelantikan aja, pelantikan virtual RT anyar mah. Please. Please eta Pak Undi ye suarana. Eta Gimana Pak Undi RT 6? Alhamdulillah Pak, aman Pak. Aman gimana? Yundong kemarin nggak ada Yundong. Yundong data kemarin sih ya, kabarnya ada 2 orang di RT 6 Pak. Ya tong aman aja. Ya cuman posisinya kan tidak itu apa, tidak terbaring orangnya. OTG ya. Ya OTG. Maklum RT baru, Pak Lurah. Tolong dibantu juga untuk disupport, jangan dikucilkan. Terus anjurkan, arahkan untuk ke isolasi mandiri gitu deh. Makanya kebutuhan support. Datanya kalau dari Yundong mah udah ada di kita, nanti sedikit banyak kita ada support untuk logistik. Tapi bantu juga untuk di lokalnya. Ya siap. Ya Bumdes, selamat datang tuh. Open kamera Bumdes. Telat datangnya. 2 menit lagi, masuk lagi deh. Sudah mau habis nih. Masuk lagi satu sesi lagi ya, 40 menit lagi ya. Ini waktu meetingnya kan dibatasi cuma 40 menit karena ini belum berbayar nih. Ini 2 menit lagi mau habis, nanti masuk lagi. Ya, Pak Lurah. Satu sesi lagi lah. Siap, Bos. Bu ini Yuna nanti nanti bisa dianggarkan buat berbayar ya, Jum, supaya tidak nanti dari siapapun, artinya tidak harus dari saya terus.
nanti datanya di-share di Bu Yuli. Yuli update, kita bikin grup khusus lah untuk yang COVID ya, untuk penanganan COVID ya. Biar informasinya cepat gitu. Masalah vaksin gimana Pak nanti? Vaksin 29 ya? Ya, Nanti tanggal 29. Teknisnya kan nanti kita koordinasi sama RT RW. Nah, saya udah kasih formulir ke setiap kader. Cuma nanti kita harus koordinasi ke RT RW yang bersangkutan. Nah, teknisnya gimana? Mungkin nanti Bapak kasih penjelasan. Gini aja, sambil besok data itu, tapi follow up yang vaksin. Nah, nanti kan kita udah tahu awal nih, setiap RT bergerak. Oh, RT ini berapa? Jadi dari target 200 ya? 300? ya 200. 200. Target 200 mungkin baru 100 misalnya. Kita punya data awal yang udah siap tiap RT ini gitu. Oh iya. Ah, gitu aja. Besok sekalian ngedata, sekalian vaksin juga jalan. Ah, Kan diusahakan para yang punya toko, penjual, sama yang orang aktif lah, walaupun di usianya nggak 50 tahun gitu Pak. Yang di teman-teman dari yang lainnya dikasih tahu. Ya, Ojek juga, Bu. ya, Ojek juga, ojek. ojek, supir ojek, para pedagang yang pinggir-pinggir toko itu, pinggir jalan. Ya. Bu, sama lansia ya. Ya, lansia dari 50 tahun ke atas itu diprioritaskan juga. Oke, ada yang lain dari yang lain. Des, Pak Lurah izin untuk PPKM mikro, mungkin ini kan saatnya untuk kita